So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Di video kali ini Pak Kobla akan melanjutkan ya tentang prediksi ujian sekolah bahasa Indonesia SMP MTS ya di part kelima. Yang sebelumnya Pak Kobla sudah menjelaskan tentang prediksi dan pembahasan soal bahasa Indonesia di part 1, 2, 3, dan 4. Bisa dicek di video sebelumnya. Kali ini Pak Kobla akan melanjutkan video pembahasan soal ujian SMP MTS di part kelima. Bagaimana soal dan pembahasannya kita simak di video berikut ini. Langsung saja kita ke nomor 1 ya. Di sini ada pertanyaan. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah kalimat ajakan ya. Ajakan itu ada kata kunci apa? Marilah ya. Kemudian ada kata kunci ayo. Kemudian harus ya. Jadi ada kata ayo, kita harus, marilah, itu adalah ajakan ya, bukan larang, bukan larangan. Kata kunci adalah ajakan. Ajakan sesuai dengan bacaan. Kita cek teman-teman, seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, bahwa kenakalan remaja dapat diatasi dengan salah satu cara, yaitu menyalurkan kelebihan energi yang dimiliki remaja pada kegiatan positif dan dinamis ya, ada kata kunci itu ya, menyalurkan kelebihan energi yang dimiliki oleh remaja pada kegiatan positif dan dinamis. Kita cek kalimat ajakan di sini itu pasti mengandung unsur yang positif. Ingat, positif. Kita cek yang paling bagus di antara A sampai B ya. Kita cek A. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama mencari jalan keluar untuk kegiatan remaja yang positif dan dinamis ya. Ada kata kunci kegiatan remaja, ada kata kunci positif dan dinamis agar dapat mengurangi dampak negatif kenakalan remaja. Ini kemungkinan adalah paling tepat ya. Kita cek yang B. Oleh sebab itu diharapkan pandangan positif dari orang dewasa terhadap remaja-remaja seperti kita ini. Tidak memberikan solusi ya. Bisalah. C. Oleh karena itu marilah kita tuntut. Nah ini nggak akan positif. Kata tuntut ini pasti negatif. Maka C pasti salah ya. D. Oleh sebab itu remaja dan kenakalannya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan modern ini. Ini tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi ya. Jadi ajakan yang positif yang paling tepat dan ada unsur yang dibahas di bacaan adalah apa? Korek A. Nah, jadi jawaban nomor 1 jelas adalah A. Itu ya, ajakan yang sesuai dengan bacaan. Ada kata kunci kegiatan remaja, ada kata kunci positif dan dinamis, ada kata kunci solusi yang bagus. Nah, itu nanti dalam mengerjakan ajakan. Korek. Kita lanjut soal kedua. Kalimat deskripsi yang sesuai dengan topik tersebut adalah, nah ingat, deskripsi itu kita harus ada daya bayang. Seolah-olah itu kita tahu situasi di situ. Bisa deskripsi tempat, letak ya. Jadi misalkan kita mendeskripsikan seorang wanita, maka kita harus mengetahui bentuknya ya. Rambutnya bagaimana ya kan? Wajahnya, kakinya, tubuhnya, warnanya mungkin. Jadi bentuk, warna, jarak itu masuk ke deskripsi. Ingat ya, bentuk, warna, ya, jarak, tempat itu adalah deskripsi. Seolah-olah kita dapat merasakan bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, jaraknya bagaimana. Itu namanya deskripsi. Ya, kita cek di sini ada topiknya apa? Pantai Nestapa. Kalau kalian disuruh mendeskripsikan Pantai Nestapa itu harus kalian, oh Pantai Nestapa itu terletak di mana? Jaraknya bagaimana? Di situ ada apa saja? Nah, itu jadi seolah-olah itu kalau kamu bercerita kepada orang lain itu yang orang lain yang mendengarkan cerita kamu itu menjadi jelas. Seperti kamu mendeskripsikan rumah kamu, rumahmu mana, di mana, letaknya di mana, jauhnya bagaimana, warna cat rumahmu apa. Nah, itu namanya deskripsi.
C. Kita cek yang di situ ya, yang hubungannya dengan Pantai Netsepa ya, Netsepa ya, kita cek. Pantai Netsepa terletak, nah ini deskripsi terletak, jadi kamu bisa mendeskripsikan. 2. Pantai ini terlihat jelas karena letaknya, letaknya ini deskripsi ya. Di Pantai Netsepa ini terdapat 2 tempat yang telah dilengkapi ya. Ini deskripsi tempat. Masuk 1, 2, 3. Di beberapa tempat yang agak condong ke laut mengalami kerusakan, nggak bisa. Di beberapa mana? Ini tempat mana nggak jelas. Maka ada 4 pasti salah ya. Kemudian yang 5, pantai ini sering dikunjungi wisatawan asing. Iya, bisa juga, ini kan menunjukkan ke Netsepa. 6, bahkan biasanya pengunjung sampai. Nah ini, jadi yang paling mendominan adalah 1, 2, 3. Yang ada 1, 2, 3 mana? 1, 2, 3, A atau B. C tidak ada, D tidak ada, pasti salah. 1, 2, 3. Tadi yang paling salah adalah 4. Nah, maka B salah. Nah, jawabannya adalah A. Oke ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, deskripsi adalah menceritakan tentang letak, bisa tempat, jarak ya, kemudian keadaannya di situ ya, keadaan di situ bagaimana sehingga orang dapat membayangkan, daya khayalnya seolah-olah dapat melihat betulan ya, itu namanya deskripsi tempat ya. Korek, jadi jawabannya A. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Simpulan paragraf tersebut adalah, simpulan di sini berarti kalau biasanya kan di kalimat 1 atau kalimat terakhir ya kan, terakhir. Tetapi kalau di sini adalah sudah ada kalimat 1 sampai terakhir, kamu disuruh untuk mencari kesimpulannya dengan kalimat yang ada di A sampai di D. Kalau biasanya kan simpulan terdapat pada paragraf di atas adalah kan bisa antara kalimat pertama atau kalimat terakhir. Tetapi yang ada di sini pertanyaannya adalah kalian disuruh menyimpulkan sendiri, tidak disuruh memilih yang ada di bacaan ini. Paham ya? Seperti contohnya ada Mawar melatih anggrek. Di situ tidak ada jawaban A, B, C, D di situ, tapi jawabannya berbagai macam bunga. Nah, kata-kata atau kalimat berbagai macam bunga tidak terdapat di situ, tetapi kalian dapat menyimpulkan sendiri. Kita cek ya. Ular, biawak, cecak dan sebagainya termasuk jenis binatang melata. Nah, ini kalau gagasannya ini pasti ya. Seperti jenis binatang lainnya, binatang-binatang tersebut memerlukan air. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Nah, ini berarti tidak, yang pertama tidak jadi kesimpulan karena di sini yang dibahas yang 1 kan binatang, padahal di kalimat kedua ada tumbuhan. Kemudian di kalimat keempat ya, kelima ada manusia. Jadi ada manusia, ada tumbuhan, ada binatang sangat memerlukan air. Nah itu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang sangat memerlukan air. Jadi kesimpulannya apa? Kita cek. Semua manusia memerlukan air. Salah, karena yang dibahas di situ tidak hanya manusia. B. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Salah, karena yang dibahas di situ tidak hanya tumbuhan. Paham ya? C. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air. Iya, korek. Setiap orang, nah yang D salah, tidak hanya orang, tetapi ada tumbuhan dan binatang. Yang mencakup semua adalah C, korek ya, karena semua makhluk hidup, manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang itu disimpulkan adalah makhluk hidup. Jelas ya, jadi korek, jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Situasi yang dilukiskan dalam penggalan drama itu adalah, nah ini kita harus mendeskripsikan, punya daya khayal ya, sehingga kita dapat berpikir ini itu situasinya bagaimana, antara mencekam, mengerikan, menakutkan, menjengkelkan, ini mirip-mirip tetapi situasinya yang berbeda. Mencekam itu misalkan perkelahian yang di situ menggunakan senjata tajam atau apa, itu mencekam. Mengerikan itu mungkin tingkatannya di bawahnya mencekam.
menakutkan tingkatnya di bawah mengerikan. Jadi level tertinggi itu mencekam, mengerikan, menakutkan, baru yang standar adalah menjengkelkan. Menjengkelkan itu tidak artinya tidak berbau misalkan perkelahian atau apa, hanya standar misalkan perasaan hati saja ya, menjengkelkan ya, itu standar. Jadi kalau dibuat prioritas yang paling tinggi adalah mencekam, kemudian di bawahnya mengerikan, kemudian menakutkan, menjengkelkan, ini level sederhana ya. Itu kita dapat membandingkan ya, seperti itu. Kita cek. Ini adegan Ponirah dan Marni dengan menggendong bakul dan mengenakan topi caping. Marni, Ponirah, ada apa? Aku melihat sepintas bayangan orang di sana. Nah, sepintas. Ini kelihatannya menakutkan ya. Tenang saja. Tenang bagaimana kalau musuh? Nah, ini levelnya tidak hanya menakutkan ya. Musuh. Marni, kita ini jualan buah dan tidak punya musuh. Kita harus yakin yang berani bergerak di malam hari hanya TNI. Ayo jalan. Tapi bulu kudukku berdiri. Maka jangan di sini. Ayo terus jalan. Nah, ini kalau bulu kudukku saja, ini mungkin apa? Menakutkan, ada hantu mungkin ya. Keduanya berjalan dengan sesekali menoleh ke belakang. Topi caping di tangan kiri, tangan kanan dibalik seakan memegang senjata. Nah, ini apa mengerikan? Tidak, tetapi ini kemungkinan besar adalah mencekam. Kenapa? Karena di sini situasinya ya, di sini jelas terjadi apa? Ada TNI, ada seolah-olah ini memegang senjata. Nah, ini kemudian sepintas bayangan, ini menakutkan, tapi menakutkan yang dia berpikiran di situ kemungkinan besar karena ada seakan-akan memegang senjata, berarti mungkin di situ situasi ada perang mungkin ya. Jadi maka di sini jawabannya lebih tepat adalah mencekam. Jadi levelnya dia itu takut, tetapi di situ ada dibumbui dengan memegang senjata, itu menjadikan mencekam. Kalau mengerikan beda lagi ya itu. Jadi mencekam tingkatannya paling tinggi karena dia takut, tetapi takutnya di situ disertai dengan senjata, ada senjata ya. Musuh, nah dibuktikan ada kalau musuh, nah ini pasti kan dia mencekam, takut yang lebih dari takut ya itu. Jawabannya adalah korek, mencekam. Beda kalau menyedihkan ya, ini sangat beda kita ya. Jadi tidak mengerikan. Mengerikan berarti sudah ada, mengerikan itu sudah ada keadaan atau kejadian yang di depan mata ya. Kalau ini mencekam, ini sudah ada tapi tingkatannya lebih tinggi dari mengerikan. Itu dengan adanya ada senjata, ada musuh, dan ada sepintas bahaya. Karena nanti kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita lanjut soal kelima. Tanggapan logis yang sesuai berdasarkan paragraf di atas adalah tanggapan masuk akal. Ya, masuk akal. Kita cek. Terjadinya berbagai gejolak di masyarakat dewasa ini pada dasarnya merupakan ekspresi dari rasa ketidakpuasan terhadap situasi. Munculnya gelombang protes, demonstrasi untuk rasa. Nah, ini ketidakpuasan, ini hubungannya merupakan pewujudan nyata. Masyarakat lebih mengedepankan emosi daripada akal yang sehat dan keselarasan penalaran. Jadi kita harus dapat mencari jalan keluar yang terbaik. Ini ada kesimpulan sebetulnya. Kesimpulannya ya bisa dijadikan sebagai tema atau gagasan utama. Nah, kalau sudah ada gagasan utama atau tema, maka kita baru memberikan amanat biasanya. Nah, amanat ini hubungannya dengan menanggapi secara logis atau masuk akal. Yang menanggapi harus bijaksana. Yang tidak bijaksana pasti salah. Kita cek yang A, biarkan saja. Nah, tidak mungkin, ini tanggapannya tidak masuk akal, tidak bijaksana ya. B, mengapa kita harus dipusingkan, ini masa bodoh, maka menjadi salah. C, sebaiknya secepatnya kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi situasi masyarakat. Nah, ini paling tepat. Alangkah baiknya kalau setiap anggota masyarakat dapat mengendalikan emosinya. Ya, yang paling tepat adalah apa? C ya. Sebaiknya secepatnya kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi situasi di masyarakat sesuai dengan yang ada di bacaan ini. Ya, jadi yang sama dengan yang di kalimat terakhir ini ada hubungannya antara amanat, gagasan pokok, dan tanggapan
logis. Korek. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, di sini ada pertanyaan. Amanat dalam penggalan cerpen di atas adalah, ingat, amanat adalah pesan kebaikan. Pesan kebaikan. Yang namanya pesan kebaikan ini tidak mungkin yang tidak baik. Ya, jadi contoh yang tidak baik misalkan janganlah membuang sampah di tempatnya, itu tidak baik, maka bukan amanat. Nah, amanat dapat diketahui dari tema. Tema diperoleh dari permasalahan yang sering diulang, yang sering dibahas dalam bacaan, baru kita bisa menarik amanat. Kemudian hubungannya dengan tanggapan. Nah, kita cek di bacaannya. Peggy memberi gelas itu pada Jim. Nah, ini nama ya. Dengan wajah berseri-seri, Jim menerima gelas itu. Nah, sambil didiskusikan ya. Dielus-elusnya gelas itu pelan-pelan pada pipi kirinya. Peggy, tuan-tuan, hari ini hari penting. Pedang telah kutarik. Nah, ini hanya sebagai simbol. Dan Syir, aku putuskan tali kelaziman yang mengekang kemajuan zaman. Jadi dia memutuskan ya, menghentikan ya. Tahu kenapa Amerika makin merosot sebagai negara besar? Ya, ini hanya sebagai contoh ya, merosot sebagai negara besar karena rakyatnya tidak tahu lagi menjawab kenapa minum kopi pada waktu jam ngopi. Tidak tahu alasan ya. Tidak tahu menjawab kenapa orang cuma bisa beli hotdog dan hamburger sejak dari Bowery sampai Overboom. Orang mengunyah hotdog karena di sebelah kirinya mengunyah hotdog, anut ya, atau ikut. Orang memamah hamburger karena orang di kanannya memamah hamburger, ikut ya. Ini ulang lagi. Bio, Peggy, Bio. Monyet, tuan-tuan di mana-mana monyet. Tapi pagi ini pedang telah kutarik. Goodbye hotdog, farewell hamburger. Jadi goodbye ikut-ikutan ya, karena di sebelahnya makan hamburger maka makan hamburger, sebelahnya mengunyah hotdog maka mengunyah hotdog. Nah, itu intinya, itu karya diulang-ulang adalah itu. Maka amanatnya apa? Jangan suka meniru, bisa ya. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain, bisa ya. Jadilah orang yang punya prinsip, bisa ya. Jadi orang harus berani mengambil resiko, bisa ya. Mana yang paling tepat? Semuanya mirip-mirip ya antara A, B, C, D. Tetapi yang paling bijaksana, yang meniru, antara tingkatan meniru, mudah terpengaruh, mengambil resiko adalah punya prinsip. Ya, jadi tidak ikut-ikutan. Jadi meniru itu lebih bagus punya prinsip ya. Jadi kalau punya prinsip tidak bisa meniru, kalau punya prinsip tidak mudah terpengaruh, kalau punya prinsip tidak yang harus berani mengambil resiko. Jadi muaranya adalah punya prinsip, maka jawabannya adalah C. Nah, itu ya. Kita ulang lagi, kalau punya prinsip tidak suka meniru, kalau punya prinsip tidak mudah terpengaruh, kalau punya prinsip orang harus berani mengambil resiko. Jadi ini adalah A, B, D, ini penjelas dari C. C ini adalah mencakup di sini ya. Punya prinsip, maka korek jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Informasi yang tidak sesuai dengan isi penggalan wacana di atas adalah, mari kita baca. Jadi A, B, C, D yang tidak ada di bacaan. Informasinya itu apa? Kita cek. Kurikulum 1994 memberi beban terlalu berat kepada para siswa. Apakah ada di situ? Nah, kita cek ya. Evaluasi terhadap kurikulum 1994 menunjukkan bahwa kurikulum ini memberikan beban terlalu berat. Iya, betul. Maka sesuai, berarti A salah, bukan itu jawabannya ya. Kurikulum 1994 materinya terlalu banyak, kita cek. Beban terlalu berat. Setelah beban materinya terlalu banyak, ya berarti ada, berarti salah. KBK kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, kita cek. Kurikulum ini juga dinilai kurang terkait, berarti ini yang 1994. Kurikulum berbasis kompetensi KBK diperkenalkan untuk memperbarui kurikulum 1994. Jadi ini lawan dari KBK ini, itu makna tersiratnya lawan dari 1994. Kalau 1994 itu kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, karena lawannya berarti apa? Terkait, ya kan? Berarti yang KBK ini yang terkait ya, bukan kurang. Yang kurang ini adalah 1994, tetapi yang KBK ini terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Maka
ini apa? Tidak sesuai, ya kan? Kita cek yang D. KBK diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ada nggak? Ada ini. Nah, ada. Kalau ada berarti salah. Kenapa kok salah, Pak? Karena pertanyaan tidak sesuai. Ya, korek, jadi jawabannya C. Jadi pertanyaannya yang tidak sesuai. A ini sesuai, ada. B ini sesuai, ada. C ini tidak sesuai karena yang kurang terkait adalah yang 1994, padahal yang KBK itu lawan dari 1994, maka terkait, maka salah ya. Jadi jawabannya adalah C, korek ya. Kita lanjut ke nomor 8. Kalimat surat balasan yang tepat adalah, nah kita cek situasi di surat pribadi ini ya. Pak Narto adalah adik Pak Joko. Pak Narto adalah adik dari Pak Joko. Di Pak Joko paling atas, bawahnya adalah Pak Narto. Nah, betul ya. Pak Joko ini kakaknya, Narto adalah adiknya. Keluarga Pak Narto tinggal di Semarang, sedangkan keluarga Pak Joko di Jakarta. Jadi yang Pak Joko ini di Jakarta, Pak Narto di Semarang, ya kan? Pak Narto memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Pratomo dan Hartono, sedangkan Pak Joko memiliki 2 anak perempuan, yaitu Lucy dan Linda. Pak Joko punya anak Lucy, Linda. Kemudian Pak Narto punya 2 orang anak laki-laki, Pratomo dan Hartono. Nah, gitu ya. Pratomo menulis surat untuk Lucy. Nah, ini Pratomo menulis surat untuk Lucy. Jadi antara Pratomo dan Lucy ini ya tua Lucy ya, pernah apa ya, karena anak dari Pak Joko ya, jadi bisa manggilnya Mbak ya atau kakak ya. Pratomo menulis surat untuk Lucy di Jakarta mengabarkan kedatangannya 1 Juli 2009. Lucy membalas surat Pratomo yang menyatakan bahwa kedatangan Pratomo sangat ditunggu dan Lucy akan menjemput Pratomo di stasiun Gambir. Nah, jadi Pratomo itu ke Jakarta, kemudian Lucy yang di Jakarta akan menjemput Pratomo. Itu ya situasinya seperti itu. Kita cek surat balasannya bagaimana. Di kedatanganmu sangat ditunggu dan saya akan menjemputmu di stasiun Gambir setelah subuh tanggal 1 Juli. Nah, betul, ini bisa benar ya. Di ini kenapa si Lucy mengatakan di, karena ini lebih tua ya, karena Pak Joko ini kakaknya dari Pak Narto ya, gitu ya. Mas, kedatangan Anda sangat ditunggu dan Pak Narto akan menjemputmu. Nah, salah karena ini Lucy yang membalas surat. Pak Narto ini salah. Pak Narto itu yang Pratomo kok ya. Pratomo kebalik, ini salah ya. Di kedatanganmu sangat ditunggu dan Pak Dinarto akan menjemput, salah toh ya. Wong itu yang membalas surat itu Lucy kok ya. Lucy kok di ya kan. Lucy itu bapaknya siapa? Joko, bukan Narto ya. Mas, kedatanganmu sangat ditunggu dan Mbak Linda akan salah. Jadi yang tepat adalah A. Ingat, Lucy adalah anak dari Pak Joko yang lebih tua dari Pratomo, karena Pratomo anak dari Pak Narto ya, itu intinya. Jadi di kedatanganmu sangat ditunggu dan saya, ini yang menjawab adalah Lucy ya, dan saya akan menjemputmu di stasiun Gambir setelah subuh tanggal 1 Juli 2009. Yang membuat surat ini siapa? Lucy, karena yang membalas adalah Lucy. Korek, jadi jawabannya adalah A. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 9. Urutan yang logis masuk akal ya, melakukan wawancara kepada Mulyo Handoyo, pelatih Taufik Hidayat adalah, kita cek ini sama semua ya. Oke, kita cek semuanya karena sama ya, kita cek. Ini sama, jadi ini sudah sama, ini sudah sama. Nah, ini yang beda cuma ini ya. Kita cek. 1. Selamat siang Pak, bersediakah Bapak saya wawancarai? Kalau 3, strategi apa yang Bapak instruksikan kepada Taufik Hidayat untuk meredam kehebatan pemain Korsel itu? Itu siapa? Sebelumnya tidak ada nama Korsel nomor 1 kan nggak ada ya, maka jelas A salah. Itu nggak jelas kok. B. 4. Bagaimana perasaan Bapak ketika Mas Taufik Hidayat berhasil menghentikan perlawanan Song Isunmu? Mungkin ya nama, setelah nama ada nama baru 3 Korsel itu siapa? Ke-4.
Nah gitu ya, ada hubungannya. Jadi 4, 3 ini tidak boleh dipisah. Nah jelas, 4 dulu baru 3, jelas. Nah berarti C salah. Nah ini 4 dulu baru 3, kita cek. 5 itu apa? Apakah target Taufik Hidayat? Nah salah, target itu pasti di akhir ya, di akhir-akhir ya. Kemudian 2, mampukah Taufik Hidayat mengulang prestasinya? Jadi salah, jadi korek dari jawabannya yang paling tepat nomor 9 adalah B. Nah sama seperti yang ini, terima kasih, terakhir pesan ya. Sebelum pesan ada apa? Target ya, mampukah Taufik Hidayat mengulang prestasinya ya. 5, apakah target mampu mengulang. Jadi 4 dan 3 tidak boleh dipisahkan, jadi korek jawabannya adalah B. Cari 2 angka yang tidak dapat dipisahkan seperti 4 dan 3 karena ada hubungannya dan tidak bisa dipisahkan. Kalau terima kasih, kesan itu masuk di akhir ya. Korek jadi jawabannya adalah Bandung. Kita lanjut soal nomor 10. Majas yang tidak terdapat pada puisi tersebut adalah majas adalah gaya bahasa. Kita cek makna dari metafora. Metafora itu majas seperti makna konotasi ya. Dewi malam, ya raja siang, itu makna konotasi, makna lain ya. Kalau litotes apa? Merendahkan ya. Mampirlah ke buku ya. Hiperbole atau hiperbola ada melebih-lebihkan ya. Kalau personifikasi benda mati atau hidup bisa berbuat seperti manusia, seolah-olah seperti manusia, itu adalah personifikasi. Kita cek, ombak memecah di tepi pantai, angin berembus lemah lembut. Yang bisa lemah lembut itu adalah manusia, maka di sini bisa mengandung personifikasi, berarti benar. Puncak kelapa melambai-lambai berarti personifikasi. Di ruang angkasa awan bergelut, personifikasi. Ada berarti nggak usah dipilih, berarti di salah, pertanyaannya tidak. Kemudian di balik awan si Dewi Malam, nah ini berarti metafora, ada berarti salah. Ini metafora. Meski petir menggelegar, nah ini apa? Hiperbola melebih-lebihkan. Ya, pertanyaan tidak berarti apa? Litotes, merendah-rendahkan dari kenyataan sebenarnya, tidak ada. Maka korek jawaban nomor 10 adalah litotes. Contohnya apa Pak? Mampirlah ke Gubuk Rabu. Di sini tidak ada yang melemah-lemahkan atau merendah-rendahkan dari kenyataan yang sebenarnya. Oke ya, itu. Baik, kita lanjut nomor 11. Opini penulis yang terdapat dalam penggalan tajuk rencana tersebut adalah, ingat langsung kata kunci ya. Opini itu ada kata harus, jika, kita harus ya, itu opini manusia ya. Kalau ada angka-angka ini biasanya adalah bukan opini, tetapi ada opini bukan dari penulis. Ingat, opini penulis itu adalah ucapan atau tanggapan dari penulis sendiri ya. Jadi kalau seperti ini bukan opini penulis, maka salah. Kita cari yang menunjukkan opini penulis sendiri. Biasanya yang kedua terletak di kalimat terakhir. Ini ya, dengan adanya rasionalisasi, pemerintah akan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki sistem gaji. Bukan hanya itu, pemerintah lebih mungkin untuk menerapkan sistem reward and punishment. Bisa juga ya. Kita cek, maka jawabannya mana? Kita cek dulu. Nah, ini harus, ini kata harus Pak. Iya, memang tidak bisa dipungkiri gaji PNS sangat rendah. Kenyataan. Nah betul, kalau kenyataan ini berarti fakta yang ada di bacaan, maka ini bukan opini penulis. C, jawaban persoalan ini tidak lain. Nah tidak lain harus, jawabannya tidak lain berarti kan opini dia sendiri, sudut pandangnya dia sendiri, kan belum tentu tidak harus ya. Mungkin ini ya, kita cek. Dengan adanya rasionalisasi, pemerintah pasti akan punya kemampuan untuk mengelola pemerintah. Ya bisa tidak. Maka yang paling tepat adalah C. Ingat, opini itu adalah tanggapan asli dari penulis. Belum tentu orang lain mengiyakan. Tetapi kalau opini itu orang lain semuanya mengiyakan, berarti bukan opini penulis. Jadi kalau opini penulis, orang lain belum tentu mengiyakan atau setuju. Jadi korek jawabannya C. Ada kata kunci, tidak lain harus. Nah ini kan dia sendiri yang berargumen. Korek.
Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Tajuk rencana tersebut berpihak kepada keberpihakan pada bacaan itu rata-rata harusnya kepada masyarakat. Ya, karena apa? Secara logika yang membuat tajuk adalah masyarakat, maka tidak mungkin masyarakat itu tidak membela dirinya sendiri, karena si penulis tajuk adalah masyarakat sendiri atau di luar dari pemerintah. Kita cek ya. Jadi yang dimaksud berpihak itu yang didukung itu yang mana? Nah, gitu kita. Memang tidak dipungkiri gaji PNS sangatlah rendah. PNS. Inilah yang membuat pemerintah sulit untuk bisa memacu produktivitasnya. Sebaliknya, untuk menaikkan secara signifikan gaji PNS, anggaran yang dibutuhkan sangat besar karena jumlahnya yang mencapai 3,6 juta. Untuk memberikan gaji ke-13 saja, pemerintah harus menyediakan dana 7,6 triliun. Jawaban untuk keluar dari persoalan itu tidak bisa lain kecuali melakukan reformasi birokrasi, terutama rasionalisasi jumlah PNS, sebab jumlah PNS yang ada terlalu besar dibandingkan yang dibutuhkan. Dengan adanya rasionalisasi, pemerintah akan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki sistem gaji. Bukan hanya itu, pemerintah lebih mungkin untuk menerapkan sistem reward and punishment. Jadi di sini yang dilindungi, yang didukung adalah siapa? Apakah rakyat? Tidak. Apakah birokrat? Tidak. Tetapi siapa? PNS ya, yang didukung, yang diupayakan gajinya itu adalah PNS. Maka jawaban nomor 12 jelas adalah B. Nah, ingat, triknya adalah masyarakat itu di luar pemerintah. Itu yang rata-rata yang berpihak, tetapi yang tidak dipihak atau yang dikritik adalah pemerintah. Jadi yang dikritik itu rata-rata pemerintah, yang didukung atau yang berpihak kepada masyarakat. Masyarakat itu banyak jenisnya, ada misalkan petani, ada misalkan tukang beca, ada misalkan PNS dan lain sebagainya. Jadi yang berpihak rata-rata masyarakat, tergantung jenisnya masyarakat siapa. Paham ya? Kita lanjut soal nomor berikutnya. 13. Pernyataan yang sesuai dengan data dalam tabel di atas adalah, nah ini kalian harus membaca tabel, tetapi jangan membaca tabel awal, tapi kita harus ngecek yang pilihan saja ya. A, kita cek. Waktu tempuh semua armada bus malam tersebut sama, yakni 8,5 jam. Waktu tempuhnya dari jam sekian sampai sekian, apakah 8 jam 8,5 jam semua? Tidak ya, jelas salah. Kok bisa Pak? Ingat di sini misalkan Safari Dharma Raya 20 ke 4.30 itu 8,5 jam ya, 8,5 dari jam 8 malam sampai jam setengah 5 itu 8,5. Kalau ini dari 20.30 4.55 tidak 8,5 ya kan, jelas ya. Jadi kalau yang ini EK dari 9 sampai 5.30 ini 8,5, jelas. Di intinya tidak 8,5 semua ya. Kalau di sini sampai ini berapa? Dari jam 2 ini 8 lebih ya. 8 kurang 8.15. Coba misalkan dari 21 berarti 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. 8 seperempat ya, 8:15 menit. Jadi kan tidak 8,5, 8,4 jam ya. Jadi jawabannya A salah. Waktu tempuh tercepat adalah Bus Jaya Utama, yakni 8 jam 15 menit. Bus Jaya Utama mana? Bus Jaya Utama. Nah, kita cek Bus Jaya Utama. Ini jam 5.15. Kita cek 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 8 seperempat. Nah, apakah ada yang lebih dari kurang dari 8 seperempat? Kita cek di sini 21.15 21 ya, misalkan 21 ke 5, misalkan 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ini 8 jam. Nah, yang lebih paling cepat adalah Sumber Waras Express. Maka pernyataan B salah. Ya kan? C, waktu tempuh bus Sumber Waras Express sama dengan Mandala Express.
Sumber Waras Express ada 8, sama dengan Mandala Express 8/4, maka salah. Enggak sama ya. Waktu tempuh bus Safari Dharma Raya 8,5, sama dengan bus EK 8,5. Oke ya, dikorek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, sama. Korek. Jadi nomor 13 jawaban yang sama. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Perbaikan kesalahan menggunakan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut dilakukan dengan cara ini kan salah. Yang menjadi benar perbaikannya bagaimana? A. Mengubah penulisan bulan Januari menjadi bulan Januari. Salah. Bulan Januari itu sudah benar, B-nya kecil. Jadi ini sudah benar. Kalau dirubah menjadi B-nya kapital malah menjadi salah. Ya. Hari Minggu maka hanya kecil, minggunya M-nya kapital. Bulan Februari B-nya kecil ya, yang kapital namanya saja. Oke ya, salah. B. Mengubah penulisan demam berdarah menjadi demam berdarah. Iya betul, ini yang benar. Demam ini salah, ini salah. D-nya harus kecil, B-nya harus kecil, maka B jawabannya. Korek. Masih bingung, kita cek juga yang C misalkan ya. Mengubah penulisan bulan Januari menjadi bulan Januari, salah. Yang D-nya harus kapital ya. D. Mengubah penulisan di DKI Jakarta jadi di DKI, salah, karena nama itu harus kapital. Daerah khusus ibu kota ini adalah akronim atau singkatan. Jadi perbaikan yang benar adalah B ya, demam berdarah harus ditulis kecil. Korek. Jadi nomor 14 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 15 ya. Unsur intrinsik yang menonjol, yang dominan ya, yang menonjol itu yang dominan. Kita cek. Seperti yang sudah Pak Kopla sampaikan bahwa yang sering keluar adalah alur, latar, penokohan, amanat. Kalau tema sangat jarang, amanat ini sangat jarang ya. Ini hanya 3 ini yang sering muncul. Alur itu ada lalu, selanjutnya, kemudian ya, waktu itu. Kalau ada di sini alur. Latar ada latar tempat, waktu, suasana. Penokohan ada jahat, baik ya, atau buruk, atau mungkin mendendam, egois, itu penokohan. Kita cek ya. Saat panas ini apa? Latar, waktu, suasana ya. Ketika sinar matahari seakan berniat mencabik-cabik, nah matahari ini berarti kan siang ya. Waktu angin mencubit kelopak yang akan menghasilkan putik, saitulah para pencari berita berhasil mencegat. Siang ini ya. Sambil berlari mereka mengikuti para artis ya, berarti latar. Nah, jelas di situ latar. Maka nomor 15 ya, jawabannya adalah latar. Siang hari di situ ya, panas menuju terik ya, itu latar waktu ya. Tersirat tetapi sinar matahari berarti kan siang, nggak mungkin malam ya, ada matahari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, latar. Alur tadi apa? Ada lalu, kemudian, waktu itu zaman dulu, itu ada kata kunci itu. Kemudian kalau nggak ada ya nggak alur ya. Penokohan ada watak ya, kalau nggak ada ya nggak ada ya. Amanat sangat jarang muncul. Amanat itu muncul kalau alur, latar, penokohan tidak ada, baru kita berpikir ke amanat atau tema. Jadi jawaban nomor 15 adalah latar. Korek. Baik, itu yang dapat Pak Kopla sampaikan dari soal nomor 1 sampai 15 di part ke-5. Jika belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Semangat, mudah-mudahan kalian memahami penjelasan dari Pak Kopla, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.